Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran akidah dengan topik iman kepada kitab-kitab Nabi dan Rasulullah. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami, menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Materi bahasan pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pokok kitab-kitab Allah. 4. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah. 5. Nama Nabi dan Rasulullah. 6. Contoh perilaku iman kepada kitab-kitab Nabi dan Rasulullah. Yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Nabi dan Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Isi kitab-kitab Allah. Yang pertama, isi kitab Taurat. Kitab Taurat berisikan 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Secara keseluruhan kitab Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Berikut isi kitab Taurat. Yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Yang kedua, larangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, larangan kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Yang terakhir, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. 2. Injil. 3. Kitab Zabur. Yang keempat, kitab Al-Quran. Isi kitab-kitab Allah. Yang pertama, isi kitab Taurat. Kitab Taurat berisikan 10 pokok peraturan atau perintah yang sering disebut dengan The Ten Commandments. Secara keseluruhan kitab Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Berikut isi kitab Taurat. Yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Yang kedua, larangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, larangan kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Yang terakhir, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Isi kitab Injil. Pokok kandungan isi kitab Injil antara lain perintah untuk kembali mengesahkan Allah, panduan untuk menjauhkan diri dari kerasukan dan ketamaan dunia, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menerangkan beberapa hukum dalam agama Kristen. Isi kitab Zabur, pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya, nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang,
kisah tentang umat atau kaum terdahulu, ungkapan hidup Nabi Daud alaihi salam, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya, sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihi salam setelah meraih kemenangan atas musuh, yang terakhir zikir dan doa. Isi kitab Al-Quran, akidah dan tauhid. Isi kandungan Al-Quran pertama yakni tentang akidah. Secara etimologi, akidah di dalamnya diantara surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak ada beranak dan tiada pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang selanjutnya ibadah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera dunia dan akhirat. Nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, kita akan bernyanyi, yaitu menyanyikan lagu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Hikmah iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, membentuk kita menjadi pribadi yang santun, berperangai muslim dan berakhlak karimah. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa manusia yang senantiasa meneladani perilaku Rasul. Yang ketiga, seseorang yang meyakini kebenaran para Rasul memiliki sikap teguh dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sikap ini tumbuh karena keyakinan akan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tiap individu juga akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain jika meneladani sikap Rasul.